Gerak. Doa buat. Buatkan diri absen dulu. Susuk menabung Aira, Watika, Dimas, Izin. Suratnya ada? sama Kisha juga Bu. Kisha Zaki Bu deh. Kadio, Farel, Papa, Saya kasih buatkan diri cara beli susuk mengatur Kisha sakit dulu Ridwan, Nafisa, Nicholas, Cindy, Raza, Pasha, Putri, Fatima, Raden, Rafika, Rahima, Raisa, Raisya, buatkan diri apa ini Rizky, Rianti, Saskia, Sagina, Cinta, Galden, Zaki, berarti yang hadir ada orang ya? Farel. Oke, kita mulai belajarnya. Udah dimulai bukunya? Kemarin terakhir sampai mana? Sampai contoh tiga ya? Sekarang kita akan melanjutkan. Judulnya masih sama kayak kemarin. Tapi kemarinnya sampai contoh bahas ketiga. Tiga. Sekarang kita masuk ke contoh selanjutnya. Sekarang jawab pertanyaannya. Kita skip aja. Kali ini ada 4 contoh lagi. Oke, bacain ya. Biar ini menentukan persamaan dari suatu barisan bilangan. Masih sama kayak dulu yang kemarin. Yang selanjutnya contoh contoh 5 ya. Contoh 5 menentukan rumus suku ke N dari barisan bilangan. Sama kayak contoh kemarin yang terakhir. Tapi ini bentuknya berbeda. Contoh selanjutnya menentukan 3 bilangan genap berurutan dengan jumlah tertentu. Misalnya gini. Coba sebutkan 3 bilangan genap berurutan. Kalau kita jumlahkan hasilnya 60. Jadi misalnya bilangan genapnya itu berapa aja? Terus contoh selanjutnya menentukan angka satuan pada bilangan berpangkat banyak. Waktu SD udah belajar bilangan angka satuan. Misalnya nih ada 3.516. Angka satuannya berapa? Angka satuan yang di belakang. Ya. Angka satuannya berapa? 6. Terus angka puluhannya? 1. Angka ratusannya? 2. Angka ribuannya? 3.
akhirnya berapa? Jadi ada caranya. Contoh selanjutnya bilangan Fibonacci. Udah pernah dengar bilangan Fibonacci? Mana ini? Gimana ya? Ini contoh yang kelima. Lihat enggak? Ini bilangan. Tulisannya mana Kak? Kurang, Bu. Matara dulu deh. Amin. Min. Amin. Kita masuk ke yang contoh kelima. Diketahui pola bilangan 3, 6, 12, 24, 48. Tulislah ya di sini. 3, 6, 12, 24, 48. Dan seterusnya. Kemudian kita diminta untuk menentukan rumus suku ke N. Kalau rumus suku ke N kemarin apa? Simbolnya UN. Berarti kita diminta untuk mencari N-nya berapa. Dan terakhir, bilangan berapakah yang terletak pada suku ke 100? Kalau itu sampai suku berapa tuh? 48. Baru suku kelima. Yang diminta suku ke 100. 100. Kalau kita hitung-hitung pasti bakalan nggak banyak dan memakan waktu yang lama. Jadi ini ada cara penyelesaiannya kayak yang kemarin. Tadi pola bilangannya 3, 6, 12, 24, 48 dan seterusnya. Kira-kira polanya bagaimana? Setiap bilangannya itu gimana? Dikali 2. 3 kali 2? 6 kali 2? 12 kali 2? 24. 24 kali 2? 48. Dan nah sekarang coba perhatikan tabelnya kelihatan sampai berapa? Udah bisa dilanjut? Udah kelihatan ya sampai belakang? Jadi pola bilangannya 3, 6, 12, 24, 48 dan seterusnya. Tadi polanya dikali 2. Sekarang kita cari yang kita isi tabel yang ini dulu. Perhatikan dulu yang U1. Yang U1 berapa tuh? Nilainya 3. Terus kita buat di uraiannya 3 dan bilangannya juga 3. Sekarang yang U2. U2-nya berapa? 3 kali 2. 6. U2-nya 6. Cara mengisi uraian yang ini, kita turunkan 3 yang di atas. Kemudian 3 dikali berapa yang hasilnya 6? 2. Dikali 2. Hasilnya 6. Kita fokus dulu ke yang bagian ini. Selanjutnya yang U3. Berapa U3-nya? 12. Kita turunkan yang 3 kali 2 yang ini. Sini. Tadi kan 3 kali 2, 6. Yang kita mau U3-nya 12. Berarti harus dikali berapa lagi? 2 kali 2. Yang U4 lagi. Sama caranya kita turunkan yang U3 ke bawah. Hasilnya tadi 12. Kemudian kita mau U4-nya adalah 24. Berarti kita harus Kali 2. kalikannya dengan 2. Hasilnya 24. Begitu juga dengan U5. Hasilnya 48. Sekarang kalau kita mau mengubah ke dalam bentuk UN, kita lihat dari ke 5 ini angka yang sama angka berapa? 3. 3. Angka 2 sama, tapi banyaknya berbeda di setiap sukunya. Di suku pertama nggak ada 2, di suku kedua ada 1, 2-nya ya, dan seterusnya. Berarti yang harus kita ubah angka berapa? Angka 2. Kalau angka 3-nya gimana Bu? Angka 3-nya tetap kita tulis 3 dikali. Tetap ditulis 3 dikali. Kemudian 2-nya, kalau U2, 2-nya ada berapa?
Sekarang kita fokus ke pangkat 1, pangkat 2, pangkat 3, pangkat 4. Pangkatnya ini mau kita ubah supaya ada N-nya. Sekarang perhatikan yang U2. U2 N-nya berapa? 2. Di sini pangkatnya 1 kan? Beda 1 dan 2. Berarti 1 ini kita ubah supaya ada N-nya 2. Kira-kira 2 dikurang berapa yang hasilnya 1? 1. Makanya di sini 3 kali 2 pangkat 2 kurang 1. Yang U3 lagi. Di sini pangkatnya 2, N-nya 3. 3 dikurang berapa yang hasilnya 2? 3 dikurang 1. Sekarang yang pangkat yang berapa lagi? 4. Ini pangkatnya 3, N-nya 4. 4 dikurang berapa supaya hasilnya 3? 1. Dikurang 1. Yang U5 lagi yang terakhir. Pangkatnya 4, N-nya 5. 5 dikurang berapa supaya 4? 2. Sekarang coba lihat yang ini. Yang sama berapa aja? 3 kali 2 Sama pangkatnya dikurang 1. Dan yang 2, 3, 4, 5 ini sebagai apa? F. Karena ini U2, di sini juga 2, U3, di sini juga 3, dan 1. Kalau begitu dan bisa kita ubah dia dalam bentuk UN? Bisa. Jadinya, kalau semuanya ada satu angka yang ada di semuanya, contohnya 3 kali 2 sama pangkatnya 1. Kita tulis dulu 3 dikali 2 pangkat 2, 3, 4, 5 sebagai apa? N. Berarti pangkat N dikurang 1. Sampai sini paham? Nah sekarang soalnya tadi kan bilangan berapa yang terletak pada suku ke 100 diubah jadi pada suku ke 10. Bilangan berapakah yang terletak pada suku ke 10? Kira-kira kalau kita pakai rumus ini berapa jawabannya? Coba cari di bukunya. Cari bilangan berapa yang terletak pada suku ke 10 pakai rumus yang ini. Udah? Udah pas? Berapa jawabannya? 54. Coba kita lihat. Kelihatannya itu jongkok. Yang pertama kita buat dulu rumusnya. UN sama dengan 3 kali 2 pangkat N kurang 1. Kalau yang ditanya suku ke 10 berarti U 10. N-nya 10 juga. Berarti jadi 3 kali 2 pangkat 10 dikurang 1. 10 kurang 1 berapa? 9. Berarti jadinya 3 kali 2 pangkat 9. Yang ini Bu salah tulis ya, berarti 10. Sekarang berapa hasilnya? 2 pangkat 9 tadi berapa? 512. Yang jawabannya 54 tadi siapa? Niko. Niko gimana cara carinya Niko? Kalau 2 pangkat 9 berarti gimana? 18 sampai 9 lah. 3, 4, 5, 6 9. Kalau kita kalikan ya 54. Berapa Niko datanya? 18. Iya, kalau kita kalikan 18. Iya. 2 kali 2 berapa? 4 kali 2? 16. 32. 64. 128. Terus? Yuk, mantap, yuk. Berapa? 300. 5. 300.
Tiga dikali 512 berapa? 15. Ya. Jadi sesungguhnya adalah 1530. Ada yang betul? Ada yang menjawab itu? Ada? Udah paham yang ini? Yang kali-kali ini udah paham? Oke, coba sekarang semua yang berdiri kita ice breaking dulu. Jadi ini nama gamenya berhitung. Cara mainnya yang oke, hitung 1, 2, 3, 4, 5. Tapi setiap kelipatan 4 dia jawabnya dor. Soalnya ada dor. 1, 2, 3 dor. Habis 4 berapa? Nanti yang salah dia nanti yang salah dianya duduk, harus duduk. Yang berdiri paling terakhir dia pemenangnya. Oke, yang berdiri fokus ya. Percobaan juga berdiri. Berhitung dimulai, kelipatan 3 menyebutkan dor dimulai dari belakang. Oke, dimulai dari depan dulu. Berhitung mulai. 2. Salpan. Oke, sekarang kita mulai yang pertama ya. Udah paham semua cara ini dua fokus ya. Kalau udah fokus ini sama kayak sebelumnya. Oke, sekarang kelipatan 5 yang dor. Dimulai dari ujung. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, Bukan Fadil ini. Oke, Bella gugur ya. Ulang. Lah, jadi sikol ya, Bu.
Dor. Bilangan genap berurutan misalnya 246, 468, yang berurutan. Gak ada yang tahu? Jadi cara mencarinya
Bisa dengan belajar gimana belajar dia. Belajar beruri. Udah. Yang lain bisa kayak siapa yang di rumahnya sering nonton ini kartun SpongeBob? Selalu SpongeBob di TV. Wah, coba pakai yang Udah ya, lanjut lagi. Caranya pakai kabel lagi. Oh, ini kan di video masa kan seneng loh. Dasar perhatikan. Dan apa lagi? Kita tutup. Nah, sekarang perhatikan di depan. Kita bikin tabel 3 bilangan genap. Jumlahnya berapa? Nilai tengahnya berapa? Setelah itu jumlah dibagi 3 pasti sama seperti nilai tengah. Sekarang 3 bilangan genap pertama yang berurutan 2, 4. Nah, kalau kita jumlahkan berapa? 12. Nilai tengahnya 4. Jumlah dibagi 3. Jumlahnya 12 dibagi 3. Kenapa dibagi 3? karena nilai Kalau ada 4 bilangan genap berarti ada 12 bagi 3 4 sama nilai tengahnya sama 3 bilangan genap selanjutnya 4 tambah 6 tambah 8 hasilnya 18. Nilai tengahnya 6. Jumlah dibagi 3 18 bagi 3 berapa? 6. Ya, 6. Sama? Sama ya? Selanjutnya 6 tambah 8 tambah 10. 24. Nilai tengahnya 10. Tengah ini ya. Berapa tuh? 8. Nilai tengahnya 8. 24 dibagi 3 sama dengan 8. Yang terakhir 8 tambah 10 tambah 12 hasilnya 30. Nilai tengahnya 10. 30 dibagi 3 hasilnya 10. Sekarang tadi pertanyaan. Sekarang pertanyaan. Tadi pertanyaannya apa? Ya, 60. Nah, berarti kalau jumlahnya 60, kita tulis 60-nya di tabel jumlah. Sekarang, ini isinya berapa sih kira-kira? Cara mencarinya, kita isi tabel yang ini. Jumlah dibagi 3. Jumlahnya kan kita tahu nih 60. Berarti 60 bagi 3 berapa? 20. Berarti nilai tengahnya 20. Kira-kira kan kayak gini nih. Di sini 20 kan? Di sini berapa? Di sini berapa? Di sini berapa nih? 10. Sekarang kita tentukan dulu rumusnya. Kita misalkan nilai tengah itu sebagai X. Kita misalkan nilai tengah sebagai X. Kalau nilai tengah sebagai X, berarti 4, 6, 8, 10 sebagai juga sebagai X. Ngerti ya, paham? Kita misalkan nilai tengah. Kita misalkan nilai tengahnya nilainya lagi kan? Kita misalkan nilai serius. Kita misalkan nilai
10 diapain supaya dia hasilnya 2? Tadi 10 dia sebagai X. Berarti kita bisa buat X dikurang 2. Paham? Tambahnya turun ke bawah. Ini 10, ini juga 10. Jadi 10 sebagai apa? Berarti tambah X. Nah, tambah yang ini turun lagi ke bawah. 10 diapain supaya hasilnya 12? Tadi 10 sebagai apa? X. Berarti X tambah 2. Sampai sini paham menentukannya? Jadi kalau nilai tengahnya di sini 20, berarti X-nya kita ganti jadi 20. 20 dikurang 2, 18. Berarti di sini 18. X-nya berapa? 20. Masih ada 20. Tambah lagi X tambah 2. 22. Jadi bilangan genap berurut 3 bilangan genap berurutan. Dan kalau kita jumlahkan hasilnya 60 adalah 18, 22. coba jumlahin iya atau enggak? Paham? Sekarang tulis jawabannya. Tulis cepat. Iya itu jatuh. Jangan bisa. Oh, umur itu kan Masih bisa perhatikan ke depan? Suaranya tolong. Aska. Suaranya. Jawaban mengalir ke depan, Jawaban. Jadi ulangan ngapain? Perhatikan. Tentukan angka satuan pada bilangan 3 pangkat 100. Kalau 3 pangkat 100, banyak atau nggak sih? Berarti 3-nya kita kalikan sebanyak 100 lagi. Pasti akan lama kalau kita mau mencari angka satuannya. Ini ada caranya. Sudah? Soalnya singkat. bayang bakal Sekarang perhatikan nanti ya. Ini penyelesaiannya kita buat cabang bilangan dan angka satuan. Tadi kan 3 pangkat 100 kan? Sekarang kita cari tahu dulu mulai dari 3 pangkat 1. 3 pangkat 1 berapa? 3. Angka satuannya di 3 pangkat 2 9. Angka satuannya 9. 3 pangkat 3 7. Angka satuannya 7 dan seterusnya sampai ke bawah. Sekarang perhatikan pola pada angka satuannya. 3971 3971. Dia berulang-ulang kali. Berulang-ulang kali. Ini kalau kita teruskan ke bawah sampai 3 pangkat 9 dan seterusnya, pola ini akan berulang lagi 3971 sampai seterusnya sampai ke pangkat 100 yang kita mau. Nah tadi kan polanya 3971. 3971. Ada berapa angka yang berbeda? 4 angka yang berbeda. Nah selanjutnya nanti nulisnya. Nah, sekarang kita buat tabel keduanya. Ada pangkat bagi-bagi 4, sisa dan angka satuan. Jadi pangkatnya ada pangkat 1 sampai pangkat 6. Nah kita tulis 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian pangkat dibagi 4. Kenapa dibagi 4? Karena ada angka yang ada
berbeda, nilainya dibagi 4. Kemudian pangkatnya dibagi 4. Sisanya berapa? 1. Angka satuan pangkat 1 tadi berapa? 3. Kemudian pangkat 2. 2 dibagi 4 sisanya 2. Angka satuan pangkat 2 tadi 9. Dan seterusnya sampai seperti itu. Kemudian kan kita mulai. Yang mana yang gak waktunya? 1/4 berapa hasilnya 3? Iya mana? Ini angka satuan yang 3 pangkat 1 tadi berapa? 3 kan? Angka satuan 3 berapa? 3. Ini 3 pangkat 1 kan sama dengan 3. Angka satuannya 3. Nah ini pangkat 1. Tadi yang pangkat 1, angka satuannya kan 3. Kalau 3 pangkat 2 berapa tadi? 9. Angka satuannya 9. Nah ini yang pangkatnya 2, angka satuannya 9. Yang ini kita membedakan dari tabel sebelumnya. Ya. Kalau sisa bagian tahu dapatnya dari mana? Enggak, Ibu kasih contoh ya. Sisa bagian. Kenapa? 1 dibagi 4. Kemarin itu ada bilang kalau lebih kecil yang ada di dalam rumah ini, artinya dia nggak bisa dibagi, berarti 0. Di sini 0. 0 dikali 4, tulis 0 di bawah 1, kurang 1 kurang 0, berarti sisanya 1. Bisa 2 bagi 4, dapat yang ini caranya sama seperti ini. Kalau 4 bagi 4 bagi 4 bagi 4 berapa? 1 kali 4? 4 dikurang 0 kan? Makanya 4 dibagi 4 sisanya 0. Ngerti? Sekarang yang kita mau cari tahu tadi 3 pangkat 1. Berarti pangkatnya 100. Kemudian 100 kita bagi dengan 4. Berapa sisanya? 0. Sekarang lihat yang sisanya 0, angka satuannya berapa? 1. Berarti 3 pangkat 100 angka satuannya 1 juga. Karena sisanya sama-sama 0. Ini biasa. Paham? Kalau misalnya nanti misalnya bukan 100 nih ya, misalnya 2000. 2000 dibagi 4 sisa baginya 2. Berarti angka satuannya berapa? 9. Paham ya? Jadi angka satuan dari 3 pangkat 100 adalah 1. Sekarang tulis ya. Semuanya ya. Kita lanjut ke contoh terakhir. Bilangan. Sekarang coba perhatikan pola bilangan berikut. 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 9, 10. Kira-kira kenapa di sekolah bilangannya seperti ini? Aturannya bagaimana? Coba, ada yang bisa tahu? Fibonacci. Coba perhatikan. 0 ke 1, 1 ke 1, 1 ke 2, 2 ke 3, 3 ke 5, 5 ke 8. Ya, coba. 13, 13 ke 1. Ada yang bisa jawab? Enggak. Enggak? Oke. Ada yang bisa jawab nih? Enggak. Coba jawab. Oke, sekarang caranya kenapa dia disebut bilangan Fibonacci? Dari 0 ke 1, 1. Pertama dia selalu 0. 0, kemudian 1. Dapat 1 ini dari mana? 0 tambah 1. 0 tambah 1 berapa? 1. Makanya bilangannya di sini 1. Kemudian 2 dapatnya dari mana? 1 tambah 1. 3 dapatnya dari mana? 1 tambah 2. 5 dapatnya dari mana? 2 tambah 3. Ada yang bisa menebak bilangan selanjutnya di sini apa? Ada 13. 3 kurang 4. Jadi
Kamu apa Niko? Nasi Niko lagi tak. Ya paham? Mau ditulis? Tulis yang mau tulis yang nggak mau tulis juga. Mana yang membut-but? Mana? Capek. Ya ini tadi cara mencari bilangan Fibonacci udah tahu ya? Gimana? Yang itu tuh ditulis ya? Ya nggak usah. Yang ini nggak usah karena udah tahu ini kan penjelasannya aja. Bilangan ketiga diperoleh dari jumlah bilangan ke-1 dan ke-2. Jadi udah tahu ya caranya? Ya, Bu. Jadi nggak usah ditulis. Sekarang untuk mengukur kemampuan kalian setelah itu kasih penjelasan, coba kerjain. Terima kasih Bu. Kurang banyak. Coba yang nomor 1 aja. Yang nomor 5 ya. Di buku latihan ya. Ini caranya sama kayak yang nomor berapa tadi? 10. Yang yang kapal pertama tadi. Bikin lah. Mana ada Kalau nggak pakai tabel nggak apa-apa, tapi dia tulisan sama judulnya harus lurus ya. Nggak apa-apa. Udah, sekarang coba semuanya perhatikan ke depan. Dari keempat contoh yang Ibu jelaskan tadi, semuanya udah paham? Sudah. Cara mengerjakan latihannya sudah tahu? Sudah. Ini sama seperti contoh 4 ya. Nanti kalian lanjutkan kerjakan di rumah. Jadi kesimpulan pembelajaran hari ini apa? Bisa. Tadi ada namanya bilangan Fibonacci. Apa itu bilangan Fibonacci? Bilangan yang didapatkan dari penjumlahan dua bilangan sebelumnya. Apa tadi bilangan Fibonacci? Bilangan yang didapatkan dari penjumlahan dua bilangan sebelumnya. Ngerti ya? Sekarang kalian tutup bukunya. Tutup bukunya. Coba ketua kelasnya siapkan doa setelah belajar. Siapkan. Doa mulai.